Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan, membawa kerinduan kita untuk menyukakan hati Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menyembah namanya yang kudus. Mari bawa hati kita hari ini datang bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau kekuatan di hidup kami. Engkau perlindungan, Engkau sumber pengharapan. Terima
kasih, sungguh Tuhan kasih-Mu besar. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu tercurah di dalam hidupku. Terima kasih, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu di hidupku, itu nyata Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang baik dan tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu nyata Tuhan, dan Kau memberkati hidup kami dengan kebaikan. Terima kasih Bapa. Mungkin hari-hari ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak mengerti akan rencana-Mu. Tapi satu hal Tuhan, hati kami tetap percaya kepada-Mu, dan kami mau tetap mempercayai Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Untuk itu pagi ini kami mau buka hati kami, untuk kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam doa pagi secara online bersama GKI Pondok Daud. Saya percaya kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini masih berbicara tentang The Year of Amazing Grace, dan kesempatan pada pagi hari ini sebelum kita akan melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini, marilah saya mengajak Bapak Saudara dimanapun berada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu dan percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pemimpin kasih karunia, memperbesar pengaruh, memperkecil kekuasaan. Saudara, tentu kita tidak asing lagi dengan tokoh dunia Mahatma Gandhi, atau nama aslinya Mohandas Gandhi. Saudaraku, satu hal yang dikatakan tokoh dunia ini, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, melainkan dari kemauan yang gigih. Muhammad Gandhi tidak hanya sebagai pemimpin politik, akan tetapi beliau sebagai pemimpin spiritual di India. Perjuangannya melawan penjajah Inggris untuk meraih kemerdekaan bukan melalui kekerasan, namun dia sendiri meninggal dibunuh oleh warganya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pengaruh, bukan memperbesar akan kekuasaan. Kita tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Melalui pembacaan pada 1 Korintus pasal 11 ayat 1 ini, kita tahu dan percaya seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi dan memberi teladan kepada pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan. Kualitas seorang pemimpin menjadi tolak ukur standar, sehingga pemimpin itu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi pengikutnya. Nah, Rasul Paulus melalui 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus adalah teladan, contoh yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Dia seorang pemimpin yang patut diteladani. Keteladanan itulah yang menarik, yang mempengaruhi besar kepada setiap pengikutnya. Paulus memiliki kualitas hidup yang menjamin keberhasilan pelayanan bersama dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, kualitas hidup itu perlu untuk memperoleh keberhasilan. Paulus fokus kepada tujuan untuk meraih apa yang menjadi harapan daripada Paulus, agar pemimpin banyak pengikutnya, pengaruhnya luar biasa. Maka seorang pemimpin harus memiliki kualitas, fokus kepada tujuan, berkonsentrasi pada tujuan. Tujuan dari Paulus ke depan, mengakhiri, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Seperti halnya yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang seorang pemimpin untuk mencapai tujuan perlu dengan memperbesar kekuasaan. Hal ini adalah sah-sah saja. Namun jika untuk memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak benar, itu yang menjadi masalah bagi setiap pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, merupakan mandat kasih karunia Tuhan yang terus agar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencapai kekuasaan semata-mata, popularitas dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Akan tetapi seorang pemimpin harus bisa memperbesar pengaruh, supaya seorang pemimpin benar-benar menjadi teladan yang baik bagi pengikutnya. Keteladanan yang diberikan oleh Paulus melalui surat ini sungguh luar biasa. Paulus adalah menjadi teladan, contoh yang luar biasa di dalam setiap kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pemimpin, keteladanan itulah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat pagi hari ini, mari terus, kekuasaan memang penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Tetapi terlebih daripada itu, biarlah kita terus memperbesar
kapasitas kita, kualitas hidup kita. Seperti halnya Rasul Paulus. Melalui renungan pada pagi hari ini, saya tekankan sekali lagi, jadilah pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar. Bukan semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi, kekuasaan semata atau jabatan. Tetapi biarlah apa yang kita kerjakan sebagai seorang pemimpin, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi kita sekalian. Nama Tuhan dimuliakan. Amin.